Ya pemirsa, upaya penembakan terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump Sabtu kemarin terjadi menjelang penominasian Donald Trump sebagai capres resmi Partai Republik. Trump ini mengonfirmasi akan tetap menghadiri konvensi Partai Republik yang berlangsung hari ini hingga Kamis di Milwaukee. Ya, dan untuk informasi terkini kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Randy Wicaksana di Milwaukee, Amerika Serikat. Baik, selamat malam dan selamat pagi waktu Jakarta, Randy. Apa informasi terbaru terkait dengan upaya penembakan Donald Trump di Pennsylvania yang dapat Anda sampaikan? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, selamat malam waktu Milwaukee, Aulia dan juga Ocha, juga pemirsa News TV. Yang bisa saya kabarkan terbaru terkait dengan penembakan mantan Presiden Donald Trump kemarin adalah sudah diidentifikasinya atau diumumkannya identitas dari pelaku penembakan yang merupakan diketahui seorang pria kulit putih berusia 20 tahun bernama Thomas Crooks. Dan sampai dengan saat ini sudah diinformasikan bahwa Thomas Crooks diketahui tewas di tempat setelah diamankan oleh pihak Secret Service ketika insiden tersebut terjadi. Dan sampai dengan saat ini juga informasi yang bisa kami dapatkan adalah mengenai dugaan senjata yang digunakan oleh sang pelaku, yakni senjata senapan laras panjang jenis AR-556 semi otomatis yang diduga digunakan untuk melakukan penembakan. Kita sudah ketahui bersama bahwa mantan Presiden Donald Trump selamat dari insiden tersebut, namun dilaporkan ada 2 orang terluka dan 1 orang dilaporkan tewas yang merupakan salah satu pendukung Partai Republik dan Donald Trump yang memang sengaja datang ke acara kampanye pada hari Sabtu kemarin untuk mendukung Donald Trump. Namun diketahui pria tersebut tewas terkena tembakan dari Thomas Crooks saat melindungi keluarganya. Yang saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak penegak hukum termasuk FBI adalah motif dari penembakan tersebut yang masih belum diketahui. Seperti halnya di Indonesia yang membuat insiden ini menjadi berita besar, demikian pula halnya di Amerika Serikat, pemirsa News TV sekalian. Ini sampai dengan saat ini masih menjadi fokus pemberitaan dan juga perbincangan di media sosial dan juga dunia maya mengenai insiden tersebut dan mendapatkan tanggapan dan juga respon dari berbagai pihak termasuk dari pihak pejabat publik Amerika Serikat, bahkan dari partai oposisi Partai Demokrat. Presiden Joe Biden bahkan sudah 3 kali menyampaikan pernyataan ke muka publik terkait dengan insiden tersebut. Kurang lebih pesannya serupa, pesannya sama, yakni mengutuk keras adanya aksi kekerasan terkait politik. Dan bahkan saya kutip, Joe Biden pada siang tadi mengucapkan this is sick, ini gila. Dan yang mengutuk keras, dan ini juga disampaikan oleh seluruh pejabat di kabinet Joe Biden. Intinya bisa diamati ada upaya dari pihak pemerintah untuk membangun narasi yang menyejukkan, karena di tengah suasana ketegangan polarisasi warga Amerika Serikat yang mendukung Joe Biden versus yang mendukung Donald Trump, tentunya tidak diinginkan adanya eskalasi kekerasan seperti yang sudah terjadi pada hari Sabtu kemarin. Dan Joe Biden juga tadi kembali melakukan konferensi pers melalui Oval Office pada muka publik, yang lagi-lagi pesannya adalah untuk mengutuk adanya aksi kekerasan ini dan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan agar harapannya adalah agar ada turunnya tensi yang selama ini semakin panas menjelang Pilpres yang akan berlangsung pada November mendatang. Joe Biden juga bilang sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan Donald Trump melalui sambungan telepon. Serupa juga dengan berbagai pihak lain secara internasional termasuk Presiden Joko Widodo. Dia sudah menyampaikan ucapan bela sungkawa atas insiden yang terjadi di Amerika saat ini. Ya, Randy, apakah kejadian ini kemudian mempengaruhi acara konvensi Partai Republik yang nanti akan menominasikan Trump sebagai calon presiden? Betul, Aulia, konvensi Partai Republik maksud saya akan berlangsung mulai dari hari Senin sampai hari Kamis besok. Saat ini masih hari Minggu di Amerika Serikat hampir pukul 10 malam. Jadi secara resmi konvensi akan dimulai pada hari Senin besok yang akan diakhiri dengan penominasian calon presiden secara resmi yang biasanya belum diketahui, namun untuk tahun ini secara khusus sudah menjadi rahasia umum bahwa Donald Trump lah yang akan dinominasikan oleh Partai Republik sebagai
calon presiden yang akan bertanding melawan kandidat calon presiden dari Partai Demokrat pada bulan November mendatang. Sempat ada wacana penundaan datangnya Donald Trump ke Milwaukee, kota tempat penyelenggaraan dari konvensi ini. Namun pada hari Minggu pagi tadi melalui media sosial sayap kanan, Truth Social di Amerika Serikat, Donald Trump menyebut ia tidak jadi menunda kehadirannya di Milwaukee. Ia bahkan sudah sampai pada sore tadi. Dia meninggalkan New Jersey pada pukul 3:30 sore waktu setempat dan tiba kurang lebih 2 jam kemudian di Milwaukee untuk langsung mengikuti agendanya seperti rencana sedia kala. Dan ia direncanakan akan berpidato pada hari Kamis malam dalam momentumnya sebagai calon presiden resmi dari Partai Republik. Baik Randy, apakah Anda mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi dari Donald Trump sendiri beserta dengan para pengunjuk rasa yang mengalami luka-luka ataupun mengalami kondisi kritis saat ini? Donald Trump sejauh ini dikabarkan dalam kondisi sehat dan ini juga sudah disampaikan usai insiden pada hari Sabtu kemarin yang awalnya tadi seperti saya sebutkan kedatangan ke Milwaukee akan ditunda, namun kemudian ia bersikeras untuk kemudian hadir sesuai dengan rencana semula, yakni pada hari ini, hari Minggu. Bahkan tadi tim VOA juga telah mengonfirmasi melihat pesawat Donald Trump di Bandara Milwaukee, yang mengkonfirmasi pula sekaligus bahwa memang beliau sudah berada di Milwaukee untuk mengikuti rangkaian acara konvensi Partai Republik yang juga akan dihadiri oleh sekitar 50.000 orang dari berbagai kalangan termasuk media dan juga para simpatisan dan para pejabat publik mantan presiden yang kemudian berubah adalah bukan agendanya namun lebih kepada perimeter keamanan. Tentunya semakin waspada semenjak adanya insiden penembakan terhadap Donald Trump pada hari Sabtu kemarin. Dan yang perlu diketahui pula dan juga mungkin menarik informasi untuk pemirsa Indonesia adalah Wisconsin ini adalah negara bagian yang tidak melarang warga Amerika Serikat untuk membawa senjata baik itu secara tertutup ataupun secara terbuka. Otomatis perimeter keamanan diperluas oleh pihak Secret Service yang memang menjadi pemegang komando utama dalam pemegang keamanan di konvensi Partai Republik kali ini. Dan di dalam perimeter dalam RNC sudah diumumkan dilarang membawa senjata, namun dalam kondisi umum di Milwaukee sendiri membawa senjata bukan sebuah hal yang dilarang dalam hukum negara bagian Wisconsin. Baik, terima kasih banyak Randy Wicaksana melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Salam sehat, tetap jaga keamanan dan kesehatan, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, peristiwa penembakan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan kewaspadaan banyak pihak. Namun turut menjadi pertanyaan mengapa penembakan bisa terjadi dan bagaimana sistem pengamanannya bisa tembus. Lalu kita akan bahas bersama pengamat militer dan juga intelijen Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Selamat pagi Ibu Nuning. Selamat pagi Mbak Aulia, Mbak Ocha. Ya baik, terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung bersama kami hari ini di iNews Today. Bu, ini terkait dengan berita mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ditembak saat hendak atau sedang melakukan kampanye di Pennsylvania. Apa yang Ibu lihat dari peristiwa ini? Ya, kalau kita lihat pertama itu adalah sistem pengamanannya. Nah, ini kita perlu jabarkan juga setelah peristiwa terjadi, itu bagaimana analisa intelijen dari pihak Amerika sendiri, karena kita tahu bahwa di Amerika ada beberapa lembaga intelijen, yaitu CIA, ada FBI, ada Homeland, ada intelijen yang ada di militer mereka, dan tentunya itu harus secara terintegrasi meneliti, menyelidiki apa yang sudah terjadi. Banyak pihak menyesalkan mengapa Thomas Crouch itu harus ditembak mati. Karena disitulah letaknya apabila dia masih hidup, kita bisa tahu embrio dan alasan apa sehingga dia melakukan penembakan. Kita tidak bisa hanya melihat bahwa dia orang yang bisa dikata kalau oleh masyarakat di sana orangnya agak nyentrik, aneh, dan
dia adalah seseorang yang pendiam dan lain sebagainya, saya yakin tentunya dia hanya melakukan pelepasan peluru sehingga mengenai Trump. Tetapi apa alasannya dan motifnya itu tidak bisa lagi kita ketahui secara rigid karena orangnya sudah ditembak. Nah, yang paling penting adalah ketika ada peristiwa seperti ini, itu harus ada multiple perspective intelligence analysis, ya, sehingga kita bisa mengetahui hal itu terjadi berkaitan dengan apa. Ada 4 probabilitas, Mbak Olia, Mbak Ocha, yang bisa kita analisis di sini. Kemungkinan penembakan itu berasal dari lawan politik. Lawan politik dalam hal ini tentunya presiden incumbent yang sedang berkompetisi dengan Trump. Lalu kedua, negara lain yang tentu merasa takut apabila Trump kembali lagi menjadi presiden, ada kebijakan-kebijakannya yang mereka merasa akan mengganggu kebijakan mereka di dunia secara universal. Yang ketiga, itu ada kemungkinan juga masyarakat yang ada secara personal, ya, yang tidak menyukai kebijakan Trump sehingga melakukan hal itu. Ada juga yang kita juga harus masukkan ke dalam full bucket, yaitu pengumpulan bahan keterangan intelijen, adalah masalah pribadi. Nah, jangan lupa bahwa di dalam intelijen itu sendiri, analisis intelijen itu harus juga dimasukkan masalah pribadi. Itu yang seringkali lupa. Jadi orang hanya melihat secara official. Apakah ini lawan politik, apakah ini negara lain. Dan masalah pribadi itu dianggap suatu yang minor, yang kecil di dalam intelligence cycle. Tetapi justru itu menurut pandangan saya itu juga harus dimasukkan ke dalamnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya Mbak Olia, Mbak Ocha, masih harus banyak yang dihitung ya di dalam penyelidikan ini. Mulai dari olah TKP dengan balistik investigasi terhadap Belay dan 2 korban lainnya itu, serta database tentang musuh politik Donald Trump itu sendiri gitu. Sementara sampai hari ini masih analisis yang sifatnya konspiratif ya, sehingga segala kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi kita belum bisa menyatakan bahwa ini penembakan hanya bersifat privat yang dilakukan oleh Thomas. Baik, Demikian. Bu Nuning. Tapi mengingat Thomas Crook atau pelaku dari penembakan ini sendiri yang registered voter gitu dari Republican Party, apa yang Anda lihat dari hal ini? Apakah ada kemungkinan motif-motif dari penembak ini sebetulnya dia bertindak seorang diri atau lone wolf, atau kemudian justru ada juga yang menuduh ini sebagai gimmick yang dilakukan ataupun diidekan dari orang-orang Republikan itu sendiri? Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, justru itu tadi saya ada satu ketinggalan, yaitu kemungkinan dari pihak Trump sendiri yang melakukan satu pembentukan ya, rekayasa image ya. Jadi seolah-olah gitu ya, ada playing victim gitu. Bisa saja itu terjadi. Nah, kalau menurut pandangan saya ya, semua itu harus secara rigid dilakukan penelitian, penyelidikan intelijen yang tadi saya sebutkan, yaitu multiple perspective intelligence analysis yang bisa dilakukan oleh FBI, oleh CIA, oleh intelijen yang ada di militer di Amerika dan Homeland. Secara terintegrasi itu harus dilakukan. Jadi kalau kita lihat dari permukaan, apalagi kita dari negara lain ya, tentu hal itu belum dapat kita katakan bahwa hal itu pasti ada kaitannya. Jadi bisa saja, tentu yang saya khawatirkan ya, bisa saja ini dari Secret Service kok bisa sampai hal ini terjadi. Tadi kita lihat di tayangan iNews ya, semua orang berharap damai dan mengutuk kekerasan ini. Tentunya dari masyarakat sendiri mengharapkan
kampanye pemilu dari dua kandidat ini aman, damai, tidak terjadi apa-apa, apalagi kekerasan. Dan seluruh pimpinan dunia pun menyatakan bahwa mengutuk kekerasan ini, gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya butuh waktu untuk kita temukan, untuk ditemukan apa motifnya. Itu yang paling penting, gitu. Baik, Bu Nuning, satu pertanyaan terakhir mungkin dari kejadian insiden penembakan ini Anda melihat peta geopolitik di Amerika sendiri ini akan seperti apa? Apakah kemudian ini akan banyak menguntungkan elektabilitas Trump dan bagaimana nih tim Demokrat ataupun Biden harus merespon hal ini? Oh, kalau kita lihat ya dengan kejadian yang kemarin, itu kan Trump naik ya, simpati terhadap Trump naik sekian persen. Dan memang di Pennsylvania sendiri Trump itu unggul, walaupun hanya beberapa persen dari Biden ya. Kalau kita lihat memang Trump running ini, banyak sekali negara bagian itu akhirnya melihat bahwa lebih baik kita pilih Trump daripada Biden ya. Banyak kan gitu kita kumpulkan bahwa banyak sekali dukungan-dukungan di negara bagian kepada dirinya. Jadi kalau ada orang bilang Trump bukan yang terbaik, tetapi karena lawannya itu lemah maka dia unggul, gitu. Nah, yang saya ingin titik beratkan di sini ya Mbak. Jadi kalau kita lihat karakter dari penembakan itu sendiri, itu kan tidak memakai untuk peredam suara. Lalu kemudian juga dari senjatanya yang dipakai itu bukan untuk sniper. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini orang yang menembak ini, dia tidak punya kemampuan sebagai sniper. Nah itu semua harus masuk ke full bucket. Mengapa ini bisa terjadi dan mengapa hal ini bisa lolos dari tindakan Secret Service sehingga bisa terjadi hal ini. Tentu pidato daripada Biden sendiri tadi, dia sendiri juga mengkhawatirkan akan terjadi pada dirinya begitu. Tadi kan kita dengar bersama. Baik, terima kasih banyak Ibu Nuning, pengamat militer dan juga intelijen telah bergabung bersama kami di iNews Today, yang pastinya kita berharap ya ditemukan segera titik temu oleh penyidik dan pastinya tidak menjadi terulang lagi dan juga evaluasi bersama begitu ya. Terima kasih banyak Bu Nuning, salam sehat. Pemirsa, aksi pengerusakan sebuah apartemen terekam CCTV di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Ya, pengerusakan diduga terjadi akibat pelaku yang tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Seorang wanita terekam CCTV saat merusak fasilitas sebuah apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku merusak pintu dan kaca apartemen dengan menggunakan kapak. Pengerusakan diduga lantaran pelaku tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang tokonya. Pengelola akhirnya memindahkan toren tersebut dan membuat pelaku marah hingga terjadi pengerusakan. Kita minta memindahkan torennya secara baik-baik melalui surat resmi. Ya, tolong torennya dipindahkan, ini surat pemberitahuannya, dikasih waktunya bahwa ini mengganggu ketertiban umum. Ya, surat pertama tidak diindahkan, memerintahkan kembali. Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian sektor Durensawit. Namun hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polrestabes Semarang meningkatkan penyelidikan kasus piagam palsu dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang menjadi penyidikan. Dan kini polisi memburu pelatih marching band yang diduga sebagai pembuat piagam palsu tersebut. Terbongkarnya piagam palsu yang menjadi salah satu komponen nilai dalam PPDB jalur prestasi di Kota Semarang membuat tim gabungan Polrestabes Semarang terus melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan 12 saksi, polisi kini meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan. Seorang pelatih marching band yang diduga pembuat piagam palsu kini dicari polisi. Kesimpulan awal memang ini piagam diduga palsu, ya. Tapi nanti untuk pelatih sendiri dengan inisial S
Ini karena memang kami sudah lakukan pengecekan di wilayah Semarang, yang bersangkutan sudah tidak ada. Nah, tentunya nanti yang bersangkutan dengan panggilan sebagai saksi tidak hadir, tentunya nanti akan kita lakukan pencarian keberadaan dari inisial S ini sendiri. Hingga saat ini polisi bersama tim internal pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengusut dugaan pemalsuan piagam Malaysia International Virtual Band Championship 2022. Atas kasus tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menganulir para peserta didik yang menggunakan piagam itu sebagai komponen nilai dalam PPDB 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ayus melaporkan. Ini mendapatkan kursi paling depan para orang tua dan murid di sebuah sekolah dasar negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, rela datang sejak pukul 4 pagi. Bahkan agar tak direbut orang tua lain, orang tua murid ini menggembok dan juga mengikat bangku dan meja. 3, 2, 1. Inilah aksi para orang tua murid bersama anak-anaknya di hari pertama sekolah di SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Binder, Kabupaten Indramayu subuh tadi. Para orang tua sengaja datang subuh hari demi mendapatkan bangku terdepan di dalam kelas untuk anak tercinta. Tidak hanya datang sejak pukul 4 pagi tadi, bahkan ada pula yang datang sejak hari Minggu kemarin untuk mendapatkan kursi terdepan. Uniknya, para orang tua siswa ini agar tidak direbut orang lain, sejumlah orang tua mengikat bangku dan kursinya dengan tali plastik. Bahkan ada pula dengan kunci gembok. Tradisi berebut bangku terdepan di Sekolah Dasar Negeri 4 Kedokan Agung ini sudah menjadi tradisi setiap datangnya tahun ajaran baru. Tiap tahun berebut bangku kayak gini. Setiap tahun. Kenapa sih sampai diikat? Biar agak indah. Biar nggak ribut. Iya. Tadi ada yang sempat pakai gembok juga ya, Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh, pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh, gitu. Iya. Kalau Ibu sendiri pakai apa? Pakai tali. Tali rapia. Iya, tali rapia. Kadang tali kan bisa diputus. Oh, putus. Iya. Ini semenjak berebut ini dapat bangku yang keberapa anak Ibu? Kedua. Iya. Oh, gitu. Dipercaya dengan duduk di kursi terdepan, si buah hati dapat langsung berkomunikasi dengan guru, menerima pelajaran lebih baik dan diharapkan jadi anak yang berprestasi. Tradisi setiap ajaran baru, orang tua wali murid untuk mencari tempat yang di depan. Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan dari jam 4 pagi sudah nunggu di depan sekolah untuk mencari tempat duduk yang di depan supaya belajar anaknya mungkin anggapannya supaya lebih jelas, lebih informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru supaya dapat. Selain ajang perkenalan bagi orang tua dengan sekolah baru buah hatinya, kegiatan mengantar anak di hari pertama sekolah dinilai penting dilakukan. Karena bisa menjembatani koneksi antara orang tua, guru, dan sekolah. Sehingga banyak informasi yang didapatkan untuk pendidikan si anak. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui situasi hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru 2024-2025, kita akan bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Ya baik, selamat pagi Irfan. Bagaimana situasi hari pertama sekolah di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Ocha, Aulia, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di SMAN 1 Depok, Jawa Barat, terlihat para siswa baru ini telah mengikuti atau melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang digelar mulai hari ini Senin 15 Juli sampai dengan hari Rabu mendatang. Dan tentu terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini
ini para siswa baru ini sangat antusias mengikuti kegiatan MPLS yang dilakukan pada hari ini. Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan MPLS sendiri ini dilakukan pihak sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga guru lain. Dan untuk mengetahui proses MPLS di SMA Negeri 1 Depok seperti apa, saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk berbincang dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Depok. Selamat pagi, Bapak. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana proses MPLS di SMAN 1 Depok sendiri ini, kegiatannya seperti apa dan materinya apa saja? Terima kasih. Jadi MPLS di SMA 1 Kota Depok dimulai hari ini 15 Juli sampai nanti hari Rabu, ya tanggal 17 Juli. Kemudian sebelum mereka ikut di hari Senin ini, mereka sudah diarahkan di hari Sabtu. Para MPLS namanya. Kenapa harus diarahkan? Supaya mereka paham hari Senin harus datang jam berapa, harus pakai name tag seperti apa. Dan name tagnya juga mereka yang buat sendiri, tidak macam-macam, tetap putih, pokoknya standar biasalah. Tapi mereka tulis sendiri. Kemudian dalam pelaksanaannya MPLS ini tadi di sekolah sudah dibuka, kemudian ada pembukaan bersama di Provinsi Jawa Barat yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Kemudian hari ini ada pemberian materi sampai nanti kurang lebih pukul 12 dari Provinsi Jawa Barat melalui daring. Nah, materi-materinya tadi sudah disampaikan tentang kekerasan pada anak ya, bully, kemudian bijak bermedia sosial. Nah, sekarang sedang dijelaskan tentang berbangsa dan bernegara, khususnya tentang ideologi-ideologi. Saya melihat itu dari materi dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, mereka sedang menjelaskan tentang ideologi, bermacam-macam ideologi. Nah, mudah-mudahan pembekalan seperti ini akan membawa manfaat buat mereka. Kemudian nanti Bapak Ibu guru yang akan menyampaikan materi. Materi yang kami sampaikan diantaranya pengenalan sekolah, fasilitasnya seperti apa, gurunya bagaimana, cara belajarnya bagaimana di Kurikulum Merdeka, penilaiannya seperti apa, termasuk tata tertib sekolah. Nah, ada materi lain seperti pengantar kepemimpinan, kemudian keorganisasian, supaya mereka mengenal organisasi ya, untuk bekal mereka. Mungkin itu. Ya. Kemudian ini melihat antusias siswa baru sendiri, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Alhamdulillah, saya melihat memang mereka antusias. Ketika hari Sabtu juga hadir semua. Kemudian tadi pagi juga hadir semua, bahkan lebih pagi dari siswa yang lainnya. Dan saya lihat juga wajahnya cerah-cerah, walaupun saya lihat tetap ada kelelahan ya, karena duduk berlama-lama mendengarkan dan melihat presentasi dari provinsi. Jadi belum interaktif gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu guru kita yang menyampaikan mungkin itu lebih interaktif lagi, karena langsung bertatap muka. Kalau ini kan mereka melihat layar, seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok, dan tentu penyelenggaraan MPLS ini diharapkan tidak ada lagi kasus bullying atau perundungan terhadap siswa yang dilakukan oleh senior terhadap junior. Sementara demikian Ocha dan juga Aulia. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari SMAN 1 Depok. Selamat bertugas kembali. Seorang ibu warga desa Gandangan Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam mobil pada Kamis lalu, tepat di depan rumah bersalin Puskesmas Sarongan, Banyuwangi. Dan peristiwa tersebut terjadi lantaran semua petugas kesehatan tidak ada di tempat. Nggak ada orangnya ini, Mbak. Gimana ini? Halo. Ada orang melahirkan ini, sampai melahirkan di atas mobil ini. Nggak ada petugasnya sama sekali ini. Nggak ada petugas sama sekali, Mbak, ini, Mbak. Sebuah video yang merekam sebuah rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, sepi tanpa ada petugas medis satupun, viral di media sosial. Perekam video merupakan keluarga dari pasien yang akan melahirkan. Namun warga tersebut kecewa ketika sampai ke rumah bersalin, mereka tidak menemukan petugas medis satupun. Akibat kejadian itu, pasien akhirnya melahirkan di dalam mobil. Keluarga pasien sempat emosi karena petugas jaga puskesmas baru datang setelah pasien melahirkan di dalam mobil tanpa ada pertolongan medis. Sampai mana rumahnya? Saya laporkan sama ini. Saya laporkan. Lapornya apa? Lapor sama hari bersalin. Karena gunanya lah teman bersalin. Cuma satu sampai. Apa gunanya sampai ini?
Menurut Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, pasien tersebut rutin memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Sarongan. Namun saat melahirkan, pasien tidak menjumpai petugas medis di puskesmas. Itu sebenarnya rutin periksa sebenarnya. Nah, pada saat mau melahirkan, sebelum masuk di rumah besar tersebut, itu sudah melahirkan dulu. Artinya juga di dalam itu nggak ada petugasnya. Tentu ini menjadi catatan kami, pemerintah daerah, untuk lebih siap, lebih sigap, untuk lebih siap melayani kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan. Usai melahirkan di dalam mobil, ibu dan bayi mendapat perawatan medis di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Atas peristiwa itu, pemerintah daerah akan mengevaluasi agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Seorang pria membawa kabur seorang bocah perempuan berusia 7 tahun dari rumahnya di Jalan Iskandar Tengah, Padang, Bengkulu. Ya, pelaku ditangkap warga usai menghantarkan korban ke rumahnya pada pukul 4 subuh. Kamera CCTV merekam saat seorang pria membawa kabur seorang bocah perempuan 7 tahun di Jalan Iskandar Tengah, Padang, Bengkulu. Keluarga dan tetangga sekitar mencoba mencari keberadaan korban dan melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dari keterangan teman-teman korban dibawa oleh seorang pria yang sama dengan rekaman CCTV. Korban diantarkan pulang ke rumahnya oleh pelaku, namun dikejar warga dan tertangkap. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Saat kejadian, korban bermain di depan rumah dan dihampiri pelaku. Pelaku mengaku teman ayah korban yang mengajaknya membeli es krim dan festival tabut. Jangan tembus ke bawah. Laju lah, ini berjambu anak tu. Itu polisi jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Aku pakai sendal beda. Pakai baju hitam, aku tanda pendek. Ambil beli buat anak. Nama anak itu siapa? Ririn namanya. Ririn ko nyekacakan kawan ayah. Jadi kan itu bayi itu. Begitu dikembalikan katanya, dikembalikan ya, betul? Kami lah cari, lah ke Mamanu, lah pejang Mamanu. Pas jam 4 tu sudah azan tu. Kecek ikut kan. Baiklah kau tengok kecek anak. Pelaku yang belum diketahui identitasnya kini diperiksa di Polresta Bengkulu. Polisi belum memberikan keterangan terkait motif dugaan menculikan sang bocah. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Serang berhasil menangkap seorang wanita sebagai pelaku penipuan tenaga kerja berinisial IM, warga Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Dan aksi kejahatan dengan menipu korban ini pelaku meraup hingga 300 juta rupiah. Seorang wanita ditangkap di rumah kontrakannya di Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, setelah melakukan aksi penipuan terhadap 80 pencari kerja dan meraup uang senilai 300 juta rupiah. Pelaku menjanjikan para korban akan dipekerjakan di salah satu pabrik sepatu di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Pengungkapan kasus penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan ini setelah polisi menerima pengaduan 2 pencari kerja. Pelaku menjanjikan kedua korban agar bisa bekerja di pabrik sepatu dengan iming-iming sejumlah uang. Awalnya korban tertarik bekerja di salah satu pabrik sepatu yang ada di Kabupaten Serang karena ditawari oleh keponakannya jika ada teman kerjanya yang bisa membantu mendapatkan pekerjaan. Keinginan korban ini selanjutnya disampaikan oleh keponakannya itu kepada tersangka. Adapun tersangka berinisial IM, pelaku telah melakukan penipuan tersebut dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dengan jumlah korban sebanyak 80 orang dan total uang yang dirugikan sebesar 300 juta rupiah. Polisi juga masih terus menyelidiki kasus tersebut untuk membongkar adanya komplotan aksi penipuan terhadap para pencari kerja.
Semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keberadaan Ibtu Rudiana ini dipertanyakan. Dan publik menunggu penjelasan dari Ibtu Rudiana sendiri mengenai kasus pembunuhan putranya Eki. Beginilah kondisi rumah Ibtu Rudiana yang masih tertutup di kawasan Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung. Menurut Ketua RT 6 RW 7 Jumadi, semenjak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, Ibtu Rudiana sulit dihubungi. Rumah tempat tinggalnya juga selalu tertutup. Padahal sebelumnya ia dikenal sebagai warga yang baik dan sering pergi ke masjid. Caranya sih baik, biasanya ada orang yang ke masjid juga rajin semuanya. Jangan ada kegiatan gitu tuh, ya kadang sih ada juga sumbangan, sering ngasih gitu sih. Sering kumpul gitu. Sering, kalau misalkan waktu tuh belum ada kejadian ini tuh sering. Semenjak kejadian ini udah langsung hilang aja. Semenjak kasus Vina ini muncul lagi tuh, langsung hilang. Publik menantikan kemunculan Ibtu Rudiana agar bisa menjelaskan peristiwa sebenarnya sehingga kasus ini menjadi terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yaitu Saka Tatal meminta mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi untuk bersaksi dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatang. Iya, kesaksian Deddy diyakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dengan didampingi kuasa hukum Titin Prialianti, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas, mendatangi rumah kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, Sabtu malam. Kedatangan Saka Tatal untuk meminta Deddy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang. Kuasa hukum berharap keterangan Deddy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi novum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Deddy Mulyadi, yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Deddy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Deddy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya alurnya di otak saya udah kegambar dan sudah terbaca dan sudah terasa ya, walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca Peggy Setiawan menang dari pra-peradilan dan juga bebas dari tahanan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum kembali ke lapas kelas 1 Cirebon. Ya, pihak lapas masih menunggu kabar dari Kakanwil dan juga Kemenkumham serta Polda Jabar terkait dengan rencana pengembalian ke-7 terpidana. Pasca putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki belum dikembalikan ke lapas Kesambi Cirebon. Saat ini, ke-7 terpidana masih berada di 3 lapas yang ada di Bandung. Sebelumnya, ke-7 terpidana dibawa ke Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2024 lalu. Ketujuhnya dipindahkan untuk kepentingan penyelidikan terkait ditangkapnya Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Betul bahwa sampai saat ini 7 napi kasus Vina masih ada di Bandung. Bahwa keberadaan mereka di Bandung tentunya kami memindahkan ke sana. Itu merupakan hasil koordinasi antara kantor wilayah dengan Polda Jawa Barat. Nah, hasil koordinasi itu kita laksanakan. Jadi kami hanya melaksanakan hasil koordinasi saja. Bahwa sampai saat ini mereka belum dikembalikan di sini, yang jelas belum ada perintah lebih lanjut terkait dengan itu. Saat ini pihak lapas kelas 1 Kesambi masih menunggu kabar dari Kakanwil dan Kemenkumham serta pihak Polda Jabar terkait rencana pengembalian ke-7 terpidana tersebut.
Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 7 hari setelah bebas, rumah Peggy Setiawan masih didatangi sejumlah warga. Bahkan pada Minggu siang, kelompok ibu rumah tangga asal Indramayu memberikan kejutan dengan membawa nasi tumpeng kepada Peggy. Peggy Setiawan yang berada di rumahnya di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapatkan kejutan pada Minggu siang berupa nasi tumpeng dari kelompok ibu rumah tangga asal Indramayu. Peggy pun langsung menerima nasi tumpeng dengan rasa haru. Pemberian tumpeng ini diberikan kepada Peggy sebagai rasa syukur dari kelompok ibu-ibu atas bebasnya Peggy yang sempat mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat selama 49 hari. Ya awalnya tadinya punya nazar gitu kalau Peggy keluar dari penjara, nazar kita sekeluarga tuh mau bawa tumpeng ke sini gitu. Ibu-ibu ini. Ya rumah tangga, ke ibu-ibu rumah tangga. Dari mana? Dari Indramayu, Karangampel, Duku Tengah. Nggak nyangka sih, bakal saya meriah ini, bakal saya antusias ini. Saya pribadi dan beserta keluarga sangat bersyukur, mengapresiasi lah. Iya, mereka jauh-jauh dari Karangampel, Indramayu, bisa bela-belaan bawa tumpeng ke sini, alhamdulillah luar biasa. Saya apresiasi perjuangan kalian, luar biasa. Terima kasih buat masyarakat Karangampel, Indramayu dan semuanya. Terima kasih banyak. Acara ini pun dilanjutkan dengan melakukan doa bersama oleh puluhan ibu-ibu sebagai rasa syukur dan mendoakan tegaknya keadilan khususnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, mantan Ketua RT 2 Karya Bakti Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren kembali muncul ke publik. Ya, Abdul Pasren muncul bersama anak lelakinya yakni Muhammad Nadratul Kafi atau Kafi. Abdul Pasren ya, dan Muhammad Kafi tidak menghilang, ada di sini sehat walafiat, walaupun sehatnya tidak seperti kita karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang-bilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, rekan kami Abraham Silaban berhasil mewawancarai secara eksklusif saksi kunci kasus kematian Vina Eki yang sempat dikabarkan menghilang, Abdul Pasren. Saksikan selengkapnya di program AB Plus hari ini pukul 8 malam. Sobat, upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang semuanya terjadi versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat, sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetul-betulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah. Terus terang, saya kelunun Pak, mohon maaf ya Pak, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, yang dari Jakarta sempat ya Pak ya, betul ya Pak ya, dan saya berupaya untuk baik-baik dengan etikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu, kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri begitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada dua itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak, yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya?
Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah tuh. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya. Pink ya, oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya, iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah Ya, amat. ya tidak ada di tempat. Nggak ada Saya tempat? untuk demi kenyamanan. Hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa.